Pada materi kali ini membahas tentang faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan permintaan. Berbeda halnya dengan hukum permintaan yang mempunyai asumsi ceteris paribus. Pada penerapan hukum permintaan yang dinaik turunkan adalah harga dari barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri, sehingga terjadi perubahan pola permintaan naik atau turun. Ini yang dimaksud adalah merupakan suatu perubahan permintaan yang disebabkan oleh adanya hukum permintaan atau adanya kenaikan atau penurunan suatu harga barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri. Naik turunnya pola permintaan konsumen terhadap barang-barang dan jasa-jasa selain daripada itu adalah bila terjadinya perubahan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan permintaan, yaitu berubahnya salah satu atau secara bersamaan faktor-faktor independen berikut ini. Nah, pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan bisa disebabkan karena berubahnya harga dari barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri. Kedua adalah berubahnya pendapatan konsumen. Ketiga adalah berubahnya harga dari barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan. Keempat, berubahnya ekspektasi konsumen terhadap harga barang-barang dan jasa-jasa tersebut pada masa mendatang. Kelima, berubahnya ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatannya pada masa mendatang. Keenam, berubahnya ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa pada masa mendatang. Ketujuh, berubahnya selera konsumen terhadap barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Kedelapan, berubahnya jumlah konsumen potensial terhadap barang-barang dan jasa-jasa tersebut. 9. Berubahnya jumlah pengeluaran iklan yang dilakukan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. 10. Atribut atau features dari barang-barang dan jasa-jasa itu sendiri. Dan terakhir adalah berubahnya faktor-faktor spesifik lainnya yang kiranya berkaitan dengan permintaan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Pada gambar penggeseran kurva permintaan dapat kita melihat bahwa jika pendapatan konsumen atau income Y meningkat, maka kemampuan konsumen untuk berkonsumsi naik. Akibat permintaan barang Q atau output naik dari Q0 ke Q1. Kenaikan jumlah barang yang diminta tersebut terlihat dengan bergesernya kurva permintaan dari D0 ke D1. Artinya dari Q0 ya ke Q1. Kemudian terjadinya kenaikan jumlah barang yang diminta dari D0 ya ke D1. Terjadinya perubahan atau terjadinya kenaikan permintaan suatu barang yang disimbolkan dari D0 ke D1. Dan dalam hal ini asumsi di mana harga tidak mengalami perubahan atau harga tetap sebesar P0. Ya. Kemudian ada sebaliknya, kalau pendapatan konsumen turun, maka permintaan barang juga akan turun dari Q0 ke Q2. Dan kurva permintaan juga bergeser ke kiri dari D0 ke D2 ya, D0 ke D2. Yang menjadi perbedaan terhadap pada hukum permintaan dengan tentang penggeseran kurva permintaan yang kita bahas pada video sebelumnya, yang menariknya adalah ketika kenaikan atau turunnya suatu barang itu yang dipengaruhi karena adanya kenaikan harga yang semula dan atau adanya penurunan harga pada opsi harga yang stabil. Kalau di sini kita membahas tentang di mana harga itu stabil, tidak terjadinya
perubahan baik naik maupun turun. Terus yang mengakibatkan atau yang mempengaruhi permintaan barang ini bisa naik atau turun pada materi kali ini yaitu karena yang mempengaruhi ialah pendapatan konsumen itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa jika Y naik, maka permintaan akan naik. Jika Y turun atau pendapatan konsumen itu menurun, maka akan juga kurva permintaan bergeser ke kiri atau dari D0 ke D2 atau sering disebut adanya penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempelajari tentang kurva permintaan. Nantikan video-video saya seterusnya hanya di YouTube channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.